Bapak Ibu sekalian, saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak ini berhak mendapatkan harta sisa setelah dibagi oleh ahli waris yang lain. Ngoten nggih, ini namanya asobah bil ghair. Contoh misalnya, ada orang meninggal dunia, ahli warisnya 1 miliar, kabeh ditaksir 1 miliar. Ahli warisnya adalah istri, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Nah ini, maka cara baginya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, istri mendapatkan bagian 1/8 karena ada anak. Karena ada anak ya. Kalau ada saudara nggak punya anak, berarti 1/4. Nah gitu kan. Karena ada anak, bagian istri adalah 1/8. Berapa 1/8 dari 1 miliar? Yaitu 125 juta. Setelah dikurangi 125 juta, maka sisanya diberikan kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Disebut apa ini? Asobah bil ghair. Anak laki-laki dan perempuan disebut asobah bil ghair. Ngeten. Nah, berapa jumlahnya? Anak perempuan menjadi asobah bil ghair bersama anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan 583 dan anak perempuan mendapatkan separuhnya, yaitu 291 atau 291 juta. Laki-laki dapat 2 bagian dari wanita. Ini Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan asobah bil ghair. Asobah bil ghair adalah orang yang berhak menerima sisa harta ya setelah dibagi oleh ahli waris. Menerima sisa kabeh, sisone dipek ambek asobah bil ghair. Itu loh. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau anak perempuan sendiri, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tadi mendapatkan setengah dari harta waris. Contoh misalnya di sini hartanya 1 miliar, ya Bapak Ibu sekalian, untuk istri mendapatkan 1/8 dan untuk anak perempuan 1 ya, mendapatkan setengah dari harta yang diwarisi. Jadi setengah dari 1 miliar adalah 500 juta rupiah. Jadi perempuan itu kalau sendiri tidak bisa menjadi asobah, harus bersama dengan laki-laki. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, asobah yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Nah ini, asobah ma'al ghair. Apa asobah ma'al ghair itu? Adalah ahli waris perempuan menjadi asobah dengan adanya ahli waris perempuan yang lain. Wong wedok gabung dengan wong wedok, podo wedok. Contoh misalnya, saudara perempuan sekandung menjadi asobah jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi saudara perempuan sekandung menjadi asobah manakala bersama dengan anak perempuan. Nek podo wedoke, saudara perempuan bersama dengan anak perempuan. Ono saudara wedok, ada anak perempuan, maka di sini anak perempuan dan saudara perempuan menjadi asobah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara perempuan sebapak menjadi asobah jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Ini sebapak. Tadi sekandung, sekarang sebapak. Yang pertama tadi saudara perempuan sekandung, yang kedua adalah saudara perempuan sebapak. Jadi dua hal ini Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam hadis Nabi, fama baqiya li ukhtin, maka apa-apa yang tertinggal itu untuk saudara perempuan. Inilah yang disebut dengan asobah ma'al ghair. Contoh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang meninggal dunia, hartanya 1 miliar, meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Maka cara membagi warisnya adalah istri tetap mendapatkan 1/8 karena ada anak. Jenenge istri itu mendapatkan ada anak mendapatkan 1/8. Nek ono anak, nek gak ono anak 1/4. Piro akeh istri, bah loro, bah istrine telu, bah masna wa sulasa wa ruba, itu. Nek bojone sing lanang mati, maka istri mendapatkan 1/8. Jadi 1/8 dibagi 8. Nah, gitu. Makanya Bu,
Aja akeh istri nggih Pak nggih. Tik bojone bagiane oleh akeh, gak dibagi wong papat. Dibagi pek ijen 1/8. Nah, gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, kemudian anak perempuan mendapatkan setengah. Tes. Anak perempuan mendapatkan setengah berapa? Yaitu 500 juta. Nah, sedangkan asobah ma'al ghair adalah 375 juta. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, titik perbedaan antara asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair. Kalau asobah bil ghair ini hitung-hitungannya adalah perempuan dan laki-laki sejajar. Anak wedok ketemu anak lanang, gitu. Dulur wedok ketemu dulur lanang. Cucu wedok ketemu cucu lanang. Anak perempuan sebapak ketemu dengan anak laki-laki sebapak. Ada 4 jenis itu. Namun kalau asobah ma'al ghair adalah anak perempuan bersama dengan saudara perempuan, podo-podo kandungnya. Anak perempuan kandung bertemu dengan saudara perempuan kandung. Anak perempuan sebapak bertemu dengan anak laki-laki sebapak. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Monggo. Nggih, monggo Pak. Haris ya. Dan sebelum meninggal itu cerai antara bapak dan istri, punya anak. Bagaimana cara membaginya? Ya. Ketika cerai ndang segera dibagi harta gonogini itu. Jadi gonogini itu tidak sama dengan waris. Karo gonogini itu bagiannya blak. Separuh-separuh, lanang wedok podo. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gonogini itu adalah harta harta gonogini adalah harta yang terkumpul setelah terjadi perkawinan atau pernikahan. Harta gawan sadurunge rabi gak usah dihitung gonogini. Ya. Sadurunge rabi sik pacaran duwe prautus 10 paribasane sing wedok. Iku gak usah dihitung, Pak. Nah, sendirikan. Nah, harta yang dihitung adalah harta setelah terjadinya pernikahan atau perkawinan. Meskipun harta itu terjadi penerimaannya setelah perkawinan, namun harta itu hasil hibah dari orang tua, ini jangan dianggap gono gini, disendirikan. Lho iku lho biyen warisane mbahku. Masih terjadi perkawinan loh ini. Ini hartanya si laki-laki atau perempuan. Nah, nanti kalau meninggal dunia sing menerima dari orang tua itu bagian dari harta waris. Jadi yang diwariskan itu adalah harta yang dimiliki oleh yang meninggal, bukan harta yang bersama-sama diperoleh bersama-sama, bukan. Contoh misalnya ada orang meninggal dunia, Bapak-Ibu sekalian, laki-laki dan perempuan menikah, punya anak, maka yang dihitung ketika istri meninggal dunia, maka harta yang dimiliki oleh istri itu yang dibagi, gitu loh ya. Apa saja yang dimiliki oleh istri, baik sebelum menikah maupun setelah menikah, bah oleh warisan toko mbahe biyen, itu juga masuk bagian dari harta waris. Nah, gitu. Karena dimiliki oleh istri. Sertifikat nang lemari sing asale gak eruh. Begitu wong wis mati dikubur bojone 10 dino bongkar-bongkar resik-resik. Tiba nang lemari dibuka sret lho, ana sertifikat tumpuan 5. Ternyata sertifikat ini rumah, tempatnya di Perumtas ada 5 rumah. Lah ini milik waris dari yang ditinggal istri. Nah, harapannya ke depan setelah terjadi perkawinan, kemudian ada konflik dalam kehidupan rumah tangga, kemudian cerai. Ya sebaiknya harta itu gono gini dibagi dulu, begitu. Bagi dulu. Kenapa kok demikian? Biar jelas hitungannya.
Jangan kemudian setelah cerai, kemudian mati baru dioker-oker harta gono gini. Makanya hikmahnya kita ngaji seperti ini biar kita sama-sama memahami ada harta waris, ada harta gono gini. Nah, ini yang sering terjadi kalau ada rumah misalnya, ini rumah besar, laki dan perempuan cerai, ditempati perempuan, ya perempuan ini ngejoki nang laki-laki. Ya karena rumah ini hasil diperoleh ketika dia menikah, kan gitu kan. Lho Pak sing nyambut gawe kang lanang, sing wedok kan gak nyambut gawe ibu rumah tangga. Wis padha ae masih gak nyambut gawe tambah soro nang omah. Nggih Bu nggih. Kora-kora, umba-umba ya. Ngedusi bayi, ngelapi bayi, nyusoni. Engko ada nyusoni bayi, bapake melok nyusu pisan wis tambah angel ya. Abot wong wedok nggih Bu nggih. Abot berat masih gak nyambut gawe. Kadang-kadang ibu-ibu milih wis timbang ngene ya. Genten ya sampean sing ngepel sing ngedusi aku sing kerja. Lho seperti itu kadang-kadang. Ini kan ada pertanyaan di mana gitu saya ngaji, Pak Ustadz kan perempuan kan tidak kerja, apakah dapat? Yang kerja kan laki, tetap dapat. Yang itu gampang tak ada di wong wedok. Mas saya gak tahu di wong wedok tapi so ngerasano perasaan yang wedok. Nggih Bu nggih, tak ewangi sampean Bu. Nah, jadi meskipun tidak kerja, tetap dapat bagi bagian separuh dari gono gini. Ndang dibagi. Nek ana wong mati, ya, sebelum dibagi warisnya, ketika dia cerai dulu, ndang segera dibagi. Kecuali Pak Maskur, kalau seandainya si laki-laki cerai tadi sudahlah, saya ikhlaskan, saya bercerai, saya berikan kepada istri saya semuanya, sudah, saya tidak minta apa-apa, saya tak kerja sendiri. Gitu, dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan begini, harus ada hitam di atas putih, jangan ngomong tok, gak ono saksine. Ngomong tok engko moro eling-eling dhek butuh duit dijaluk maneh. Angel jere Basman ini ya. Angel, nggih, Pak. Ya dihitung dulu, ya dikalkulasi baru kemudian mati, jelas wis hartanya. Gitu, yang lain monggo. Nggih, Pak. Sama keluarga bapak ibu dan anak. Ya. Tapi harta itu tidak seperti ini. Aku waris dari orang tua. Waris orang tua. Tapi sudah cerai. Gimana? Sik, maksudnya gimana? Keluarga bapak ibu. Laki perempuan. Iya. Menikah terus cerai. Heeh. Sudah dibagi gono gininya? Belum dibagi. Heeh. Waris dari orang tuanya. Iya. Gimana? Waris orang tua yang mana? Yang laki apa perempuan? Yang mati. Yang mati. Nah, waris dari harta yang mati, ya, berarti itu hartanya berhak diwarisi oleh ahli waris, meskipun tadi diberi oleh orang tuanya. Berarti si suami juga berhak mendapatkan harta yang dimiliki oleh istri. Contoh misalnya si istri punya harta 1 miliar, tersimpan 1 miliar di luar rumah yang dimiliki ya 1 miliar, tabungan 500 juta, aset di luar itu 500 juta, dan aset ini tidak diketahui ternyata apa, disimpan sama istri karena ini gono gini harta pemberian hibah atau wasiat dari almarhum orang tuanya dulu. Nah ketika disimpan, maka harta istri yang 500 juta dan yang disimpan itu menjadi harta waris, begitu. Iya, dibagi ahli waris semuanya. Termasuk kemarin ada pertanyaan, Pak Ustadz, kalau ada orang yang dulu ketika menikah kemudian diberikan mahar, misalnya mahar 5 truk atau prauto misalnya maharnya. Setelah dikasih mahar, ternyata tidak lama sakit, kena Covid, sing wedok mati. Nah, mahar ini apakah boleh diwaris? Boleh. Itu haknya istri karena diberikan dari suami kepada istri. Nah, meskipun itu mahar yang seharusnya tidak boleh, dilarang, diminta kan gitu kan. Larangan diminta mahar itu manakala istri masih hidup. Wis dikene dijaluk maneh. Itu tidak boleh. Dek, sampean lak takai mahar ae. Ya apa Dek? Wis tak anu maneh Dek. Dek ngono misalnya. Tidak boleh ya. Minta mahar, menggunakan mahar tidak boleh manakala istri masih hidup. Namun kalau istri sudah mati, harta yang hasil penerimaan mahar ini menjadi bagian dari harta waris. Intinya begini, seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia itu adalah harta waris. Beda dengan gono gini. Nek gono gini itu
harta yang terjadi setelah adanya perkawinan. Jadi gitu Pak kira-kira. Boleh. Meskipun sudah cerai. Yang lain? Monggo, Ibu, ada yang tanya? Monggo, silakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya. Keempat ya. Asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Yang sekarang adalah ahli waris kalalah. Yang kedua adalah ahli waris atau orang yang meninggal yang tidak punya keluarga maupun kerabat.